Kualitas guru dan tenaga pendidik yang belum merata, kebijakan sertifikasi guru. Langkah analisis yang akan dilakukan yaitu identifikasi kebijakan, analisis latar belakang masalah, analisis stakeholder, analisis isi kebijakan, analisis implementasi, analisis dampak kebijakan, analisis kelemahan kebijakan, dan terakhir yaitu penyusunan rekomendasi kebijakan. Yang pertama yaitu ada identifikasi kebijakan. Tujuannya membentuk kualitas guru dan tenaga pendidikan yang belum merata dan kebijakan sertifikasi guru. Pertanyaan kuncinya, kebijakan apa sih membuat kebijakan dan apa tujuan dibuat kebijakan ini? Hasil yang temukan yaitu kualitas guru dan tenaga pendidikan yang belum merata dalam konteks kebijakan sertifikasi guru adalah kondisi tentang standar kompetensi profesionalisme dan kinerja guru serta tenaga kependidikan belum stabil dan seimbang di semua wilayah jenjang dan satuan pendidikan. Pemerintah telah menerapkan kebijakan sertifikasi guru yang diatur melalui PP Nomor 74 Tahun 2008 dan Permendiknas Nomor 10 Tahun 2000. Program pemerintah Indonesia yang bertujuan utama untuk meningkatkan mutu kesejahteraan guru. Kebijakan ini mewajibkan guru memiliki sertifikasi pendidikan sebagai bukti pengakuan formal atas kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadiannya. Guru yang lulus sertifikasi dan telah diakui sebagai profesional berhak menerima tunjangan profesi guru yang setara dengan 1 kali gaji pokok yang menjadi upaya strategi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pemerataan kualitas pendidikan secara nasional. Adapun kelemahan dan rekomendasi perbaikan, kelemahannya yaitu kelemahan dari kebijakan sertifikasi guru bukan karena kebijakan ini tidak jelas, melainkan karena kebijakan tersebut tidak lengkap dan tidak simpel. Tujuan profesionalisasi guru sudah jelas, namun belum disertai dengan pengaturan pemerataan, evaluasi pasca sertifikasi, dan integrasi dengan kebijakan pendidikan. Rekomendasi perbaikan kebijakan sertifikasi guru mencakup 3 aspek, yaitu mencakup tujuan, merevisi dokumen kebijakan, dan mensinkronkan regulasi. Namun, sinkronisasi regulasi merupakan langkah paling strategis karena dapat menyatukan tujuan, implementasi, dan dampak kebijakan secara sistematis. Yang kedua ada analisis latar belakang masalah. Tujuannya memahami alasan kebijakan sertifikasi guru yang dibuat. Pertanyaan kuncinya itu masalah apa yang ingin diselesaikan dan data pendukung yang ada. Masalah utamanya itu kebijakan sertifikasi guru pada dasarnya ingin menyelesaikan 3 masalah utama, yaitu rendahnya kompetensi guru, ketimpangan guru antar wilayah, dan rendahnya kesejahteraan guru. Data pendukungnya terdiri dari data kompetensi guru nasional berdasarkan uji kompetensi guru Kemdikbud, data distribusi guru tidak merata menurut Kemdikbud, dan data sertifikasi yang belum menjangkau semua guru, dan data kesenjangan kesejahteraan guru. Kelemahan dan rekomendasi perbaikan. Kelemahan dalam analisis latar belakang bukan terletak pada lemahnya data, melainkan pada fakta bahwa kualitas guru dan tenaga pendidik masih belum merata. Data sudah tersedia dan cukup kuat, tapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi ketimpangan kualitas guru antar wilayah. Rekomendasi perbaikan pada analisis latar belakang masalah dalam melakukan pemetaan masalah berbasis bukti yang didukung oleh penguatan data. Data sebenarnya sudah tersedia, namun perlu diperkuat dengan analisis agar kebijakan sertifikasi guru benar-benar diarahkan untuk mengatasi ketimpangan kualitas guru antar wilayah. Analisis aktor dan stakeholder. Tujuannya menentukan pihak yang terlibat dalam kebijakan sertifikasi guru. Pertanyaan kuncinya, siapa yang terlibat dalam kebijakan ini dan apa? Hasil yang ditemukannya itu, kebijakan sertifikasi guru melibatkan berbagai pihak dan peran saling melengkapi. Pertama ada Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, berperan sebagai perumus dan pengendali kebijakan secara nasional, termasuk penyusunan regulasi, penetapan standar kompetensi guru, serta pengawasan pelaksanaannya di daerah. Yang kedua ada pelaksanaan teknis sertifikasi dan pendidikan profesi guru dilakukan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan yang bertanggung jawab untuk menyusun pedoman, mekanisme pendaftaran dan seleksi, serta penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kompetensi guru. Yang ketiga itu lembaga pendukung seperti LPPKS, LPMPTK, dan P4-BGP berperan dalam pembinaan dan pelatihan guru melalui penyediaan instruktur, modul, dan asesmen kompetensi. Yang terakhir yaitu pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten berperan dalam pendataan dan pengusulan guru serta sertifikasi, pengelolaan data melalui data publik, serta pemantauan dampak sertifikasi terhadap pembelajaran di daerah. Kelemahan dan rekomendasi perbaikan. Kelemahan utama dalam analisis sertifikasi guru adalah ketidakjelasan peran dan tanggung jawab pihak aktual. Sementara konflik kepentingan ada namun bersifat sekunder. Ketidakjelasan peran menyebabkan koordinasi lemah dan kebijakan tidak efektif dalam mewujudkan pemerataan kualitas guru. Rekomendasi perbaikannya yaitu penegasan peran tanggung jawab masing-masing aktor yang diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga. Penegasan peran menjadi prioritas utama, sedangkan koordinasi lintas lembaga berfungsi sebagai penguat kualitas kebijakan. Yang keempat yaitu ada analisis visi kebijakan. Tujuannya untuk menilai kualitas substansi kebijakan sertifikasi guru. Pertanyaan kuncinya, apakah konsisten, realistis, dan terukur? Hasil yang ditemukan yaitu kebijakan sertifikasi guru dinilai sebagai konsisten. Terus yang kedua, realisme kebijakan sertifikasi guru tergolong realistis karena memiliki jalur kebijakan yang jelas, terukur, didukung anggaran besar untuk identifikasi guru, serta dilengkapi mekanisme penilaian kompetensi PKL dan TKJ. Yang ketiga yaitu
Keterukuran kebijakan sertifikasi guru bersifat terukur secara administratif dengan indikator yang jelas seperti jumlah guru tersertifikasi, nilai kompetensi guru, jumlah penerima TPG, serta penyebaran guru profesional antar wilayah berdasarkan data. Kelemahan dan rekomendasi perbaikan. Kelemahan dalam analisis ini, isi kebijakan guru terletak pada tujuan yang belum terukur dan indikator keberhasilan yang masih lemah serta berorientasi administratif. Selain itu, kebijakan ini belum sepenuhnya memperhatikan ketimpangan wilayah dan kurang didukung oleh mekanisme evaluasi berkelanjutan yang mampu memastikan peningkatan kualitas guru secara nyata. Rekomendasi perbaikan kebijakan guru mencakup revisi tujuan agar lebih spesifik dan terukur serta peningkatan indikator keberhasilan berbasis SMART. Selain itu, diperlukan penguatan sistem evaluasi berkelanjutan, diferensiasi kebijakan sesuai kondisi wilayah, dan integrasi sertifikasi dengan pengembangan profesional guru secara berlanjutan guna mengurangi ketimpangan kualitas guru dan tenaga pendidik. Yang kelima, analisis implementasi bertujuan untuk mengukur efektivitas penerapan kebijakan sertifikasi guru. Pertanyaan kuncinya, bagaimana pelaksanaan di lapangan? Hasil yang ditemukan yaitu pelaksanaan sertifikasi guru berjalan tetapi belum merata. Yang kedua itu akses PPD belum merata. Terus penilaian kompetensi gurunya belum dilakukan. Tunjangan profesi guru sudah tersalurkan akan tetapi terhambat di beberapa. Kelemahan dan rekomendasi perbaikan. Kelemahan implementasi kebijakan sertifikasi guru terletak pada keterbatasan sumber daya baik manusia, finansial maupun sarana prasarana serta SOP yang belum jelas dan tidak konsisten. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga dan pengawasan itu menyebabkan kebijakan belum mampu mengatasi ketimpangan kualitas guru dan tenaga pendidik secara optimal. Rekomendasi perbaikan implementasi kebijakan sertifikasi guru meliputi penguatan sumber daya manusia dan anggaran, menyempurnakan SOP yang jelas dan standar, serta peningkatan koordinasi dan sistem monitoring keberlanjutan agar kebijakan lebih aktif dalam mengatasi ketimpangan kualitas guru dan tenaga pendidik. Yang keenam yaitu analisis dampak kebijakan bertujuan mengidentifikasi efek kebijakan efektivitas guru terhadap masyarakat. Penandaan pentingnya apa dampak terhadap masyarakat secara negatif. Hasil yang ditemukan itu dampak positifnya terhadap masyarakat itu ketiga, kualitas pembelajaran meningkat, perataan profesionalisme guru. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan guru. Adapun dampak negatifnya bagi masyarakat yaitu tidak meratanya di antar daerah-daerah. Terus yang kedua, sertifikasi belum menjamin peningkatan kinerja guru. Kelemahan dan rekomendasi perbaikannya. Kelemahan dalam analisis dampak kebijakan guru meliputi dampak yang belum merata antar wilayah, minimnya peningkatan kualitas pembelajaran serta munculnya dampak tidak langsung yang tidak terprediksi. Selain itu, dampak jangka panjang kebijakan belum terukur secara sistematis. Rekomendasi perbaikan dampak kebijakan guru meliputi penyesuaian program berbasis hasil, dampak serta penguatan perlindungan dan keberpihakan terhadap siapa rentan. Selain itu, diperlukan mekanisme mitigasi risiko dan pengukuran dampak jangka panjang agar kebijakan benar-benar mampu mengurangi ketimpangan kualitas guru dan tenaga pendidik. Yang ketujuh yaitu analisis kelemahan kebijakan yang bertujuan menemukan area permasalahan dalam kebijakan efektivitas guru. Pertanyaan kuncinya, apa saja titik lemahnya? Hasil yang ditemukan, kelemahan itu terdapat pemerataan tidak tercapai secara optimal, yang dimana distribusi guru bersertifikasi lebih banyak di kota daripada di daerah kecil. Yang kedua, ada sertifikasi berfokus pada administrasi bukan kompetensi nyata. Penilaian sertifikasi lebih menekankan kelengkapan dokumen portofolio atau ujian teori saja. Yang ketiga, itu tidak ada pengawasan kinerja pasca sertifikasi. Setelah guru mendapatkan sertifikasi, tidak adanya evaluasi berkala terkait kinerja. Yang terakhir yaitu beban administrasi tinggi, yang dimana proses sertifikasi memerlukan banyak dokumen dan persyaratan. Kelemahan dan rekomendasi perbaikan. Kelemahan teknis yang ditemukan yaitu beban administrasi yang berlebihan, akses tidak merata untuk guru di daerah terpencil, pengawasan pasca sertifikasi lemah, dan sistem tunjangan guru tidak berbasis kinerja. Kelemahan strategis yang ditemukan yaitu tidak menyelesaikan masalah pendidikan guru, fokus kebijakan lebih pada insentif pada peningkatan kompetensi. Standar kompetensi dalam kebijakan yang konsisten, kurangnya integrasi dengan kebijakan lain, dan dampak belum signifikan terhadap proses pendidikan nasional. Rekomendasi perbaikannya untuk kendala teknis itu menyederhanakan proses peningkatan sertifikasi, peningkatan akses bagi guru di daerah PDP, memperkuat evaluasi pasca sertifikasi, dan meningkatkan tunjangan dengan kinerja guru. Perbaikan untuk kelemahan strategis itu mengintegrasikan sertifikasi dengan pemerataan guru, mengubah fokus kebijakan dari kompetensi, menegaskan standar profesional guru secara nasional, mengombinasikan kebijakan, sertifikasi, kebijakan tunjangan lain, dan memperkuat dampak kebijakan terhadap penyebaran. Yang terakhir yaitu penyusunan rekomendasi kebijakan. Tujuannya memberikan solusi dan dalam kebijakan efektivitas guru. Pertanyaannya, apa langkah yang bisa diambil? Nah, hasil yang ditemukan yaitu langkah yang diambil pertama menguatkan pemerataan guru bersertifikat, kedua menyederhanakan proses sertifikasi, yang ketiga yaitu memperketat dan menyamakan standar PPD atau sertifikasi, yang terakhir menghubungkan tunjangan profesi dengan kinerja nyata. Rekomendasi kebijakannya yaitu solusi operasional langkah teknis di lapangan yaitu mempercepat dan mempermudah akses PPD dan sertifikasi, pelatihan kompetensi berbasis redistribusi guru secara lokal, dan pemerataan kebutuhan guru. Perbaikan kebijakan secara strategi yaitu menetapkan standar kompetensi nasional bersertifikat,
tunjangan profesi ke berbasis kinerja, integrasi kebijakan sertifikasi dengan kebijakan lain, dan intensif pemerataan. Yang terakhir yaitu mekanisme mentoring dan evaluasi terdiri dari mentoring berkelanjutan, evaluasi kinerja guru bersertifikat, monitoring LPTK atau PTK, sistem pengaduan publik, dan evaluasi dampak. Sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.